Biasanya dari rumah itu sudah dijemput keluarga. Gak ngojek, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info mudik jalur Surabaya Bojonegoro. Untuk jalur Surabaya Bojonegoro itu bisa lanjut sampai Cepu, Blora, Grobogan atau Purwodadi. Kita sekarang berada di timurnya kota, tepatnya di Proliman Kapas. Nah, di sini memang di hari-hari biasa, walaupun belum musim mudik, kendaraan itu memang semakin hari semakin padat. Bahkan pemandu jalan itu pun kewalahan ya. Biasanya kan di sebelah kanan ini 2 orang, terus di seberang jalan sana itu 2 orang. Tapi entah kenapa ini tadi satu orang, sehingga mereka itu sepertinya kewalahan sekali. Nah, teman-teman sekalian, kali ini nanti kita akan mengamati transportasi bis yang melewati jalur ini. Antara lain itu bis Dali Prima, Dali Mas, terus bis Mudah, Wiji Lestari, dan Jaya Utama. Terus biasanya bis yang sampai Cepu, Grobogan, Purwodadi itu adalah Jaya Utama. Tetapi seperti bis yang lain seperti Margojoyo, Dali Mas, Dali Prima, Dali Jaya, Bangomas, Raja Wali itu cuma sampai Bojonegoro saja. Oke, baiklah, kita lanjut. Nah, ini ada bis, tetapi ini bukan bis trayek tetap, melainkan ini Mia Transport. Ini bis apa ya? Ini bisnya wong adoh iki ya, ini ya. Ini platnya K ini. K itu seputaran Blora. Selanjutnya, biasanya kalau musim-musim mudik begini itu tukang ojek panen, atau setidak-tidaknya lumayan lah bila dibanding dengan hari-hari biasa. Namun karena sekarang itu sudah banyak yang punya kendaraan sendiri seperti mobil atau odok, bahkan juga banyak yang punya HP, jadi yang mudik itu masih di jalan, yang menjemput itu sudah siap-siap. Nah, akhirnya tukang ojek yang di sini itu banyak yang nyantai. Tetapi yang namanya rezeki ya ada sajalah, karena orang Jawa mengatakan rezeki kuwi wis eneng sing ngedum. Terus yang Anda lihat di depan itu bukan mudik, tetapi itu baru saja pulang kerja. Itu bawa tas di belakang, itu biasanya isinya sego sama jangan. Suasana di Proliman Kapas ini, kalau sedang ada kereta lewat, itu kendaraan yang di jalan raya ini menandu, karena harus antri, karena ini jarak rel kereta api dengan jalan raya ini dekat sekali, sekitar 6 meter. Jadi kendaraan yang akan lewat di lintasan kereta itu
tentunya ya harus berhenti dulu di sini menandu atau antri. Begitu pula yang dari sana itu. Nah, jadi seperti ini. Makanya para pengendara itu kalau Anda dari Bojonegoro ke arah Surabaya, misalkan sudah sampai di Proliman Kapas ini, ya harus bersabar karena suasananya itu seperti ini. Nah, ini kebetulan ada kereta api mau lewat. Terus itu ada bis Bojonegoro Surabaya. Itu mau menurunkan penumpang di sana itu ya. Nah, tetapi yang turun cuma 1 orang saja. Sekarang coba kita amati kendaraan yang menandu di lintasan rel kereta api ini. Nah, jadi harus bersabar. Di sini tuh harus sabar. Terus ini keretanya ini lewatnya pun pulang pergi. Setelah ada kereta ke arah kiri, sepertinya juga ada dari arah kiri. Ya, itu bukan sepertinya, memang setelah kereta dari arah kota itu dari depan pun dari arah Surabaya juga ada yang mau lewat. Jadi lama sekali ini penyetopan ini. Sedangkan pemandu jalannya cuma 2 orang. Kita bisa membayangkan ya, itu rapat sekali dengan 2 orang pemandu jalan, tentunya ya kewalahan apa gimana gitu ya. Paling tidak kan pemandu jalan di sini itu 5 orang atau 6 orang. Jadi mereka itu tidak sempat nampani duit yang diberikan oleh para pengguna jalan. Ya mau sempat gimana ya, kendaraan seperti itu ruwetnya. Ya mungkin kalau ada 1 orang sebagai kasir gitu ya tidak kewalahan, apa tuh bisa menerima, bisa nampani duit. Tetapi ya karena tidak ada kasirnya ya mereka itu ya sembolah rezeki ono sing ngatur. Oke teman-teman dan konco-konco sekalian, marilah kita lanjut untuk di tempat lain, yaitu di Terminal Bojonegoro. Jadi intinya di jalur Surabaya Bojonegoro ini, yang lewat di jalur ini sepertinya pengguna jalan biasa ya, atau yang dalam sehari-hari itu sering lewat. Kan kelihatan ya pengguna jalan itu untuk orang mudik atau untuk orang yang lewat sehari-hari itu kelihatan ya. Jadi mungkin mereka itu mudik nanti di malam takbir, atau misalkan nanti malam itu takbir, jadi sekarang ini rame-rame mudik. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal tadi itu kita telah
melihat di berbagai media sosial ditetapkan pada tanggal 31 Maret. Jadi sepertinya atau mudah-mudahan saja nanti bisa serentak. Kan kalau serentak itu bisa meriah ya. Nah, itu ada satu mobil mudik. Terus itu dari depan ada satu buah bis. Seperti apakah penumpangnya? Artinya yang turun dari bis itu banyak atau sedikit? Coba kita amati ya ini ya. Wah, tidak ada yang turun ini. Jadi mudik lebaran ini sepertinya itu tidak serjo atau seramai pada tahun-tahun berikutnya. Ya enggak tahu kalau besok ya. Biasanya orang itu kan mudiknya itu misalkan besok lebaran, sekarang ini nanti itu rame-ramenya. Kan sekarang ini masih hari ke 29 atau hari ke 29. Oke, kita berdiri di sini sekitar 2 jam. Setiap ada bis dari Surabaya yang berhenti di sini atau menurunkan penumpang, selalu kita pantau berapa orangkah penumpang yang turun di sini. Nah, itu mereka menurunkan penumpang itu di depan sana itu bis Surabaya Bojonegoro Bungorase. Yang turun itu 4 orang ya, sedulur-sedulur yang nah itu pemudik dari kalangan mase-mase, bapake. Nah, ini selamat bertemu dengan keluarga. Barang bawaannya nah, biasanya dari rumah itu sudah dijemput keluarga. Gak ngojek, Mas? Nah, jadi mereka belum sampai di sini itu dari rumah sudah dijemput. Karena ya tadi itu pada saat masih di Babat atau di Lamongan sudah menghubungi keluarga yang ada di rumah. Wah, ini sepertinya manten anyar ini ya. Untuk bis yang berangkat ke Surabaya dari Bojonegoro itu penumpangnya kosong. Tetapi kalau bis yang dari Surabaya atau bis yang datang itu setidak-tidaknya penumpangnya masih roto bangku atau rata tempat duduk. Terus dari depan itu ada satu buah bis Jaya Utama. Itu biasanya jurusan Bojonegoro lanjut Cepu
Blora Grobogan Purwodadi. Jadi untuk bis lewat lintas Bojonegoro yang jalur trayeknya itu panjang adalah ini Jaya Utama ini. Berhenti di sana sepertinya juga tidak menurunkan penumpang. Nah, ini Purwodadi.